Assalamualaikum halo sob, bertemu lagi dengan channel PBP Movies. Saya akan menceritakan ringkasan film secara point by point. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan pencerahan untuk Anda pecinta film. Circle Line. Circle Line adalah film Singapura, tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang kereta bawah tanah dengan jadwal terakhir yang mengalami kecelakaan setelah kereta keluar jalur dan menabrak terowongan yang ditinggalkan bertahun-tahun. Film dimulai dengan latar waktu di tahun 2003. Seorang anak kecil memakai selang oksigen sedang menatap sebuah akuarium kecil. Di dalamnya terdapat seekor reptil kecil seperti kadal, namun mempunyai kepala yang berbeda dari spesies reptil yang ada pada umumnya. Kemudian di sebuah terowongan, para pekerja sedang membangun jalur kereta bawah tanah. Datang seorang kepala proyek mengatakan kepada para pekerja untuk menghentikan pekerjaan karena ada surat dari pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan tersebut. Proyek pun akhirnya dihentikan. 20 tahun kemudian di tahun 2023, seorang ibu bernama Yiling hendak mengantarkan anaknya bernama Lukas ke sekolah. Kemudian ia pergi ke kantor untuk bekerja seperti biasanya, menggunakan kereta bawah tanah. Tiba-tiba kereta berhenti. Operator kereta memberitahukan bahwa ada kerusakan dalam sistem mereka dan akan segera diperbaiki. Boseng, seorang pimpinan yang menangani sistem jalur kereta, mendapat teguran dari atasannya karena kerusakan sistem yang selalu terjadi. Boseng mengatakan akan menyelesaikan permasalahan sistem tersebut. Kemudian, ia menginstruksikan para stafnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para staf saling menyalahkan satu sama lain. Seorang staf menyarankan untuk menambah anggaran pemeliharaan. Boseng mengatakan bahwa anggarannya ketat, sulit untuk meminta anggaran tambahan, namun ia akan mempertimbangkannya. Sepulang bekerja, Yiling menjemput Lukas di rumah ibunya. Kemudian mereka pergi menggunakan kereta bawah tanah pemberangkatan terakhir menuju rumah. Perjalanan kereta terlihat lancar tanpa hambatan, hingga tiba-tiba sesuatu menghancurkan sebuah kabel yang membuat sistem di jalur tersebut rusak, dan tidak terdeteksi komputer. Kereta yang ditumpangi Yiling tidak berhenti di stasiun yang seharusnya, namun terus melaju mengikuti jalur kereta. Operator kereta memberitahukan pengawas tugas bernama Kelvin terkait kerusakan sistem dan hilangnya sinyal satu kereta dari radar sistem komputer mereka. Kelvin pun memeriksanya. Sementara itu, kereta yang ditumpangi Yiling terus melaju cepat. Hingga akhirnya menabrak pembatas rel dan berhenti di jalur lama yang sudah ditutup 20 tahun lalu. Yiling dan seorang gadis bernama Janice membantu para korban terluka di kereta itu. Janice adalah anak Boreng, jadi dia sedikit memahami tentang sistem kereta bawah tanah. Para petugas lapangan pergi mencari kereta yang hilang di beberapa jalur yang mungkin dilewati kereta, namun mereka tidak menemukan kereta tersebut. Seorang lelaki tua pergi keluar kereta untuk mencari udara segar. Saat sedang berjalan di luar, tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Lelaki tua itu lari menuju kereta dan menyuruh yang lain menutup pintu kereta. Yiling hendak mengobati luka lelaki tua tersebut. Tiba-tiba lelaki tua itu ditarik keluar jendela. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya, siapa yang menarik lelaki tua tersebut. Kemudian muncul monster berukuran besar mirip reptil raksasa. Monster itu mencoba mendekati Lukas. Seorang penumpang melempar tabung pemadam kebakaran ke arah monster. Monster itu marah. Para penumpang berlarian menjauhi si monster, namun sang monster mengejar mereka dan membunuh semua penumpang yang lari. Yiling, Lukas, Janice dan seorang pemuda kabur keluar kereta dan menyelamatkan dirinya. Boseng memeriksa CCTV untuk mengetahui siapa saja yang ada di kereta. Ia melihat Janice di sana, kemudian pergi keluar untuk menelepon sang putri, tetapi tidak ada jawaban. Boseng menelepon atasannya agar mengirimkan tim SARS ke lokasi, tetapi atasannya menolak dengan alasan informasi hilangnya kereta tidak jelas. Karena tidak akan ada bantuan, Boseng pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah kantor lama yang berdekatan dengan jalur kereta yang ditutup 20 tahun lalu. Boseng pergi ke sana bertujuan untuk menolong putrinya. Di rel kereta bawah tanah, Yiling dan yang lainnya sedang istirahat setelah berlari cukup jauh. Mereka pun saling menceritakan dirinya. Tidak beberapa lama, monster itu muncul di atas dinding terowongan dan menyerang pemuda yang ikut kabur bersama yang lainnya.
Janice menolong si pemuda, namun monster itu balik menyerang Janice. Si pemuda menyuruh Yiling dan Lucas untuk kabur. Monster itu pun menyerang si pemuda hingga tewas. Saat akan menyerang Janice, Boreng datang menyelamatkan Janice. Yiling dan Lucas terus berlari menjauhi si monster. Namun si monster dapat menyusul mereka. Yiling diinjak si monster sedangkan Lucas hanya bisa berdiri sambil menatap si monster dan ibunya. Monster itu menangkap Lucas dan pergi menjauh. Yiling pun mengejar si monster yang membawa pergi anaknya. Kemana monster itu membawa Lucas? Apakah Yiling bisa menyelamatkan Lucas? Apakah Boreng bisa mengeluarkan Janice dari terowongan? Tonton selengkapnya di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.